Alhamdulillah. Waktu bergabung, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Alhamdulillah. Gimana? Ya, Sehat? Alhamdulillah, saya dengan Andi Agung, Ustaz. Ya, oh, Mas Andi. Baik. Baik. Lagi ingin install dulu tadi. Masya Allah. Anunya beda ternyata. Harus pakai email dulu. Baik, Ustaz. Kita bisa mulai, Ustaz, ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah kajian online Ramadan 1441 Hijriah, Masjid Baitul Haq di Puri Gading dan sekitarnya, dan juga tentunya kepada Bapak Ibu jamaah dimanapun berada saat ini yang sedang mengikuti kajian pada pagi hari ini. Barakallahu fikum. Kami mendoakan Bapak Ibu semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kita sementara ini diperintahkan oleh syariat untuk sementara berdiam di rumah. Insya Allah, mari tetap di rumah, tetap beribadah, dan terus belajar. Karena media-media belajar untuk berthalabul ilmi, insya Allah tetap disediakan oleh DKM Masjid Baitul Haq. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, a'adzani Allah wa iyyakum. Insyaallah kajian yang ketujuh di hari ke-24 Ramadan akan mengangkat tema membangun peduli dengan zakat dan sedekah. Terutama tentunya pada situasi saat ini di mana situasi bangsa kita sedang dalam musibah adanya wabah COVID-19. Insyaallah beberapa saat ke depan akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Al-Ustadz Dr. Ahmad An-Nuri, hafizahullah ta'ala, ya, maaf, Dr. Ahmad An-Nuri MA. Kami doakan Ustadz, semoga Allah selalu memberikan penjagaan kepada Ustadz, sehingga ke depan kita terus bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar, menggali ilmu dari Ustadz, insyaAllah. Beliau adalah Direktur LP3KI, kemudian Kepala Biro Kaderisasi Dewan Dakwah Pusat, dan juga sebagai Timnas Peningkatan Mutu TPA di Indonesia. Alhamdulillah, kami bersyukur karena beliau juga rutin mengisi kajian di masjid kami, di Masjid Baitul Haq, dalam agenda kajian Sabtu Ahad. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah cukup lepas dari waktu yang dijadwalkan, kita akan sapa guru kita. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Andi, sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah baik Ustaz. Baik, kepada ini juga jaringan suaranya cukup baik Ustaz, insya Allah mudah-mudahan bertahan sampai akhir kajian kita. Kepada Bapak Ibu jamaah, saya pesankan untuk menekan tombol silent atau mute di Zoom screen-nya, sehingga kita bisa fokus mendengarkan kajian dari Pak Ustaz. Insya Allah kepada Pak Ustaz, kepadanya tafadhol masykur. Baik Mas Andi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah Masjid Baitul Haq, alhamdulillah dengan kudrah dan iradahnya sampai detik ini Allah masih berikan kesempatan waktu, masih berikan kesempatan umur, Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya, yang senantiasa kita harap semoga ketika Allah berikan kesempatan waktu, kesempatan umur kepada kita, kehidupan kita semakin hari semakin berkah, ta'abudan wa taqarruban ilallah kita semakin hari semakin baik. Apa itu berkah? Apa hidup yang berkah? Apa kesehatan yang berkah? Sederhana sekali untuk memahami berkah karena sering kita didoakan juga oleh teman kita, sahabat kita. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Keberkahan itu adalah apabila kita punya harta, punya rumah, punya tanah, punya mobil,
punya kekayaan, punya status sosial, punya jabatan, punya istri, punya suami, punya anak, apabila semuanya itu mengantarkan kepada diri kita semakin taat kepada Allah, harta kita, jabatan kita, mengantarkan kita taat kepada Allah, maka kemudian itulah harta yang berkah. Itulah keluarga yang berkah. Maka kemudian yang perlu kita perjuangkan adalah kita semuanya harus punya komitmen agar satu dengan yang lain keluarga kita saling mendukung untuk senantiasa mentaati Allah dan Rasul-Nya. Kemudian dalam bahasan kita bahwa zakat merupakan kepedulian seseorang kepada yang lain. Bahasan kita ini sebenarnya bagian dari fawaid keutamaan tentang zakat. Ayat yang membahas tentang zakat ini sangat amat banyak. Menunjukkan kalau ada ayat yang terulang 10 kali di dalam Al-Quran, itu menunjukkan bahwa memahami tentang hal itu adalah sesuatu yang sangat penting. Apalagi ini sampai 73 kali terulang, maka menunjukkan bahwa memahami tentang zakat itu adalah sesuatu yang sangat-sangat amat penting. Dalam kajian tafsir seperti itu. Maka kemudian ketika zakat itu disandingkan dengan sholat, itu menunjukkan bahwa kedudukannya, derajatnya tentang zakat itu sama dengan tiang pada rumah kita. Apabila tiang itu ada 5, salah satu kemudian tidak ada, rumah itu lambat laun akan miring. Kemudian tiang yang lain tidak ada, lepas lagi, maka akan semakin miring. Kemudian berkurang lagi, maka ujungnya rumah itu akan roboh. Maka kalaulah kemudian digambarkan zakat adalah tiang dalam agama kita, maka kita memahami tentang zakat adalah sesuatu yang harus benar-benar kita fahami. Kenapa itu menjadi sesuatu yang penting, sesuatu yang urgen? Maka kemudian kita sama-sama tahu. Qad aflaha man zakkaha. Atau kemudian qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang mau membersihkan dirinya. Sehingga ketika kita bicara fungsi tentang zakat, zakat adalah dalam rangka untuk membersihkan jiwa kita. Zakat adalah untuk membersihkan harta kita. Kenapa jiwa kita harus bersih? Kenapa kita harus mengeluarkan zakat? Oleh karena sebab kita tahu, idza akhta'a innal mu'mina idza akhta'a. Sesungguhnya orang yang beriman itu, ketika orang yang beriman itu berbuat dosa, fi qalbihi nuqtatun sauda. Maka dalam dirinya ada titik hitam yang mengotori. 2 kali berbuat dosa, 2 kali titik hitam. Banyak kali berbuat dosa, banyak titik hitam yang mengotori dalam hidup dan kehidupan kita. Hatta taghliqa qalbahu, sehingga karena sebab banyaknya dosa yang kita lakukan, maka kemudian hati kita akan tenggelam, hitam kelam, karena sebab dosa yang kita lakukan. Wadzalika ron. Itulah ron. Ron itu adalah hati yang gosong, hati yang hitam, tertutup dengan titik hitam karenanya banyaknya dosa yang orang itu lakukan. Sebagaimana yang Allah firmankan, Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak.
apa yang menjadikan hati seseorang itu hitam dan kelam sampai tenggelam, bima kanu yaksibun. Itu semuanya adalah karena sebab dosa dan kesalahan yang orang itu lakukan. Maka kemudian wa in taba wa naza'a wastaghfara saqula qalbuhu. Kata Nabi, ketika seseorang itu bertaubat kepada Allah, kemudian minta ampun atas kesalahan dan dosa yang pernah dilakukan, saqula qalbuhu, maka hati seseorang itu akan bening bersih kembali. Di dalam hadis yang lain, kitab Arba'in yang sering kita kaji itu, hadis itu cukup akrab dengan kita. Sering kita dengar, ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Kalimat berikutnya adalah wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau engkau merasa pernah melakukan dosa dan kesalahan, maka lakukanlah kebaikan-kebaikan sesudah melakukan dosa dan kesalahan itu. Niscaya dengan kebaikan-kebaikan itu, Allah akan ampunkan, Allah akan kikis dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, dan kemudian akan bening bersih kembali. Zakat adalah bagian dari amalan yang mesti kita lakukan, dan itu akan menjadikan, apalagi secara khusus Allah menyebutkan bahwa zakat adalah orang yang ketika melakukan itu akan menjadi pembersih pada dirinya dan juga pada harta yang kita miliki. Jadi kalau ada dosa dan kesalahan yang kita lakukan dengan mengeluarkan zakat, berarti Allah akan mengkikis sedikit demi sedikit dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Kenapa saya sebutkan sedikit demi sedikit? Karena untuk menghapuskan kesalahan dan dosa yang kita lakukan, itu adalah dengan berbagai bentuk amalan ibadah yang kita lakukan. Itu hakikatnya akan membersihkan jiwa kita sendiri. Maka upaya dan usaha, ikhtiar kita untuk mengeluarkan zakat, itu adalah bentuk konsekuensi keimanan kita. Kenapa ini bentuk konsekuensi keimanan? Karena kalau kita pakai logika, maka logika kita akan mengatakan dengan harta yang kita miliki, kemudian kita keluarkan zakat kita, harta kita akan berkurang. Karena berkurang, nilainya semula 1 miliar. Kalau kita keluarkan 1 juta, namanya bukan 1 miliar lagi. Sehingga enggan, karena pertimbangan akal kita yang kadang-kadang muncul. Tetapi karena kemudian ada tuntutan keimanan, maka disitulah kita yakin dengan apa yang kita lakukan itu, kita akan menebus dosa dan kesalahan kita, dan apa yang kita lakukan itu akan menjauhkan kita dari neraka. Sampai-sampai jangankan sampai setingkat zakat yang memang ketika sudah nisabnya sudah sampai harus kemudian kita keluarkan itu dalam rangka membersihkan harta dan jiwa kita. Sampai kemudian Rasulullah pun memerintahkan, bebaskan dirimu dari neraka walaupun dengan 1 biji kurma. Artinya menunjukkan sedekah yang kecil pun itu akan menjadi tazkiyah, menjadi pembersih terhadap dosa kita. Apalagi dengan ketentuan harta yang kita miliki dengan ketentuan tertentu kemudian kita keluarkan. Maka saat itu kita sebenarnya sedang membersihkan dosa dan kesalahan kita yang selama ini kita lakukan. Kalaulah muncul ada pertanyaan, kayaknya dosa saya sedikit deh, saya harus mengeluarkan itu. Gitu. Cobalah ingat-ingat saja. Ingat-ingat saja. Berapa dosa yang kita lakukan? Kalau kita hitung dari usia balik kita, katakanlah 13 tahun. Ketika kita sudah balik,
maka taklif atau kewajiban kita sebagai seorang muslim harus kita lakukan. Sholat, zakat, puasa Ramadan, atau yang lain yang ketika kita mampu kita lakukan, kita lakukan. Maka kemudian pertanyaannya adalah, usia berapa kita mulai sholat beneran? Kalau kita sholat beneran usia 15 tahun, sementara balik kita di usia 13 tahun, berarti kita meninggalkan sholat 2 tahun. 2 tahun, dosa meninggalkan sholat, kalau harus kita tebus 1 kali meninggalkan sholat harus masuk neraka, berarti kita harus tebus dengan masuk neraka 365 tahun kali 1000 kali 2. Ini baru sholatnya, belum puasanya. Coba kalau kita ingat-ingat, kalau kita kemudian lulus SMA, merantau, kemudian dapat kerja, di tempat kerja ada pengajian, saat itu kita ikut, kemudian Allah berikan hidayah kita untuk melakukan sholat. Berarti kita melakukan sholat di usia 19 tahun. Tinggal ngalikan dari 13 tahun sampai 19 tahun. Subhanallah, 365.000 tahun kali 6. Itu kalau harus kita tebus harus masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka sebelum nyampe di hari akhir, bagaimana agar hati kita itu bersih dari dosa dan kesalahan? Maka Allah perintahkan untuk melakukan amalan-amalan yang soleh, melakukan ibadah, diantaranya adalah zakat. Untuk apa? Itu semuanya akan kembali kepada diri kita sendiri. Karena akhirnya ketika ada rasa enggan mengeluarkan zakat, konsekuensinya adalah keislaman kita. Keimanan saat itu perlu dipertanyakan. Itu akan menjadi cacat terhadap keislaman kita. Sampai kemudian iman seseorang itu dipertanyakan. Ketika seseorang itu tidak punya empati, tidak punya peduli terhadap yang lain. Sampai kemudian tidak dikatakan beriman bagi kalian semuanya. Ketika kalian semuanya itu tidak peduli terhadap penderitaan atau sesuatu yang terjadi kepada orang yang beriman. Jadi ketika musibah sekarang seperti ini, dengan COVID-19 ini, semua usaha ambruk semuanya. Sekarang banyak orang miskin dadakan. Sehingga dengan kondisi seperti ini, maka kemudian hati kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita mengeluarkan harta kita? Maukah kita berinfak? Maukah kita berzakat? Maukah kita peduli terhadap saudara kita? Sampai dikatakan, "Malayahtamma bi amril mu'min falaysa minni." Kata Nabi, barang siapa yang tidak peduli terhadap penderitaan yang terjadi pada orang yang beriman, maka dia bukan golonganku. Dia bukan umatku. Kalau Rasulullah, karena sebab kita tidak mengeluarkan zakat, kemudian didudukkan kita sebagai orang yang tidak peduli, tidak punya empati terhadap apa yang terjadi pada kehidupan orang mukmin yang lain. Kemudian Rasulullah sebutkan, "Falaysa minni." Dia bukan golonganku, dia bukan umatku. Kalau sampai itu, na'udzubillah min dzalik, terjadi pada diri kita, kemudian di padang mahsyar kita sedang membutuhkan
pertolongan. Kita berharap pertolongan Allah, rahimnya Allah, kasih sayang Allah, Allah berikan pada saat itu. Kemudian Allah tidak berikan karena sebab kita itu tidak mengeluarkan zakat. Kita dicatat sebagai orang yang tidak punya empati, tidak punya peduli terhadap yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Berarti apa yang kita miliki, harta kita selama ini, tidak mendatangkan kebaikan untuk kita. Dan yang paling urgen lagi, Allah perintahkan kita, ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Ini konteksnya adalah berinfak. Tentu saja bagian dari infak itu adalah zakat. Zakat itu adalah bentuk infak wajib. Maka ketika kita tidak mau menyisihkan harta kita, termasuk zakat kita, untuk ambil bagian perjuangan di jalan Allah, maka didudukkan, kata Allah, ada di antara kalian itu kalau diseru untuk menginfakkan hartanya, baik infak wajib yang bentuknya zakat, infak sunnah yang sifatnya itu kapan saja kita keluarkan. Maka ketika kita itu tidak mau melakukan itu, didudukkan di antara kalian ketika diperintahkan untuk melakukan itu, di antara kalian itu ada yang pelit, ada yang kikir. Barang siapa yang kikir, barang siapa yang pelit, hakikatnya dia pelit terhadap dirinya sendiri. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah katakan, kalian semuanya itu fakir. Jadi sekaya apapun kita, walaupun kita menjadi orang yang nomor satu di negeri ini, jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur, jadi bupati, punya jabatan strategis, kekayaan kita banyak. Tapi Allah katakan tetap saja kita itu fakir. Fakir itu yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang senantiasa akan terus berharap bergantung kepada Allah. Kita coba cek sajalah. Kalau kita pegang hidung kita begini, kita pencet, kita tahan napas kita 2 menit saja. Tidak bernapas. Apa yang kita rasakan dalam tubuh kita apa? Dada, nafas kita mulai sesak. Ada organ tubuh kita yang lain yang kita rasa tidak nyaman. Kenapa? Karena oksigen tidak masuk pada tubuh kita. Itu menunjukkan bahwa Allahus Samad. Kita akan tetap bergantung kepada Allah. Kita jadi orang yang fakir sampai kapanpun saja. Orang yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oksigen yang kita hirup adalah milik Allah. Berarti kita tergantung kepada Allah. Sirkulasi darah yang mengalir pada tubuh kita, denyut jantung kita, kita bergantung kepada Allah. Kalau sirkulasi darah Allah tahan 2 menit saja, tamat kita. Jangankan sampai berhenti. Ketika distribusi oksigen ke otak melalui jalan darah yang mengirim ke otak terlambat saja, kita jadi pusing. Ini menunjukkan bahwa kita bergantung kepada Allah. Dan kemudian ketika di alam barzah, diajarkan orang yang mensolatinya mendoakan, ya Allah ampunkan dosanya. Ya Allah berikan kasih sayangmu kepadanya. Ya Allah terangilah kuburnya. Ya Allah lapangkan kuburnya. Ini menunjukkan bahwa semua kita itu mengharapkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergantung kepada Allah. Sampai kemudian nanti di padang mahsyar, kita berharap kepada Allah. Fakir. Itu yang kemudian wa antumul fuqara.
kalian itu fakir, saya yang maha kaya. Wa in tatawallau, kalau engkau diperintahkan untuk infak, untuk berzakat, baik infak wajib bentuknya zakat atau infak yang sunnah, itu tidak kau lakukan juga. Rasa empati terhadap perjuangan, terhadap syiar Islam, terhadap kaum muslimin yang lain. Engkau tidak punya empati, tidak punya peduli. Allah katakan, yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Maka kalian saya akan ganti dengan kaum yang lebih baik daripada kalian. Nanti akan datang sesudahmu generasi yang lebih baik daripada kamu. Adanya kamu sama dengan tidak adanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka kemudian zakat, karena salah satu hikmahnya adalah orang itu punya empati, punya peduli terhadap yang lain. Maka disinilah kemudian bahwa zakat adalah tanda keimanan yang kita miliki. Dan konsep zakat ini hanya di dalam Islam saja. Walaupun di kalangan mereka, bahkan di kalangan narkoba, itu ada istilah, ada apa namanya, ada uang yang dikeluarkan itu, bagi mereka itu untuk membersihkan apa yang dilakukan juga. Jadi, kalau dia mendapatkan 1 miliar, dia juga akan keluarkan. Ini di kalangan orang yang bisnisnya haram saja, dia itu berpikir untuk mengeluarkan hartanya untuk menjauhkan musibah yang nanti akan terjadi. Apalagi urusan zakat. Zakat, harta yang kita keluarkan dari harta yang kita miliki, sudah sampai nisab dan kemudian, dan itu adalah harta yang halal. Maka bentuknya zakat. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita fahami bahwa zakat adalah bentuk keimanan yang kita miliki. Bentuk amalan, bentuk ibadah dari konsekuensi keimanan yang kita miliki. Yang kedua, zakat adalah bentuk kepedulian kita, empati kita terhadap saudara kita yang lain. Bahkan di zaman Abu Bakar, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, ketika tidak mengeluarkan zakat kemudian didatangin setiap rumahnya. Kalau tidak mengeluarkan benar sampai kemudian ada perintah diperangi. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak mengeluarkan zakat itu adalah musuh Allah yang harus diperangi. Sampai ke tingkat itu menunjukkan bahwa kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, sebagai orang Muslim, kita harus tunjukkan bahwa tidak ada cacat di antara rukun Islam yang ada pada diri kita. Jadi jamaah rahimakumullah, itu barangkali poin-poin dalam obrolan kita dalam bahasan tentang kepedulian, bahwa zakat adalah kepedulian kita terhadap sesama Muslim, sesama manusia. Mudah-mudahan ini menjadi renungan, menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk terus menggerakkan keimanan kita dengan menunjukkan mengeluarkan zakat itu adalah bagian ibadah kita, bagian tiang agama kita. Ketika itu tegak, berarti keislaman kita itu jelas, benarnya itu nampak. Itu barangkali Mas Andi, mudah-mudahan ini menjadi renungan untuk kita semuanya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materinya, Bapak Ibu sekalian.
Itu tadi. Jadi ada dua hal yang secara umum kita tangkap. Zakat adalah bentuk keimanan, kemudian zakat adalah bentuk kepedulian. Insyaallah. Baik, Ustadz, ke depan ini sudah ada banyak pertanyaan. Insyaallah kita akan minta kesediaan Ustadz untuk membacakan. Namun, izinkan dulu Ustadz, saya menyampaikan beberapa pengumuman dari DKM Ustadz. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kegiatan yang digagas oleh DKM, maka tentunya pada kondisi saat ini, diinisiasi ada wakaf from home Ustadz, kemudian para jamaah dapat melakukan, tetap melakukan donasi-donasinya melalui rekening Bank Syariah Mandiri di nomor 71-201-701.17. Saya ulangi, Bank Syariah Mandiri 71-201-701.17. Kemudian juga terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, Ustadz, alhamdulillah, Lembaga Amil Zakat Masjid Baitul Haq sudah juga memulai kegiatan untuk pengumpulan zakatnya dengan berbagai metode, bisa drive-thru di masjid, kemudian juga melalui transfer ke rekening nomor 71-201-701.25. Dan ada informasi bahwa sampai dengan tanggal 16 Mei kemarin sore, itu sudah terkumpul zakat fitrah sebanyak 7,2 juta, kemudian zakat mal 21 juta, fidyah 2,2 juta, infak dan sodakoh dari 5,3 juta, kemudian ada beras 37,5 kilogram. Insya Allah, panitia tentunya akan menyampaikan hal ini kepada yang berhak, dan kami persilahkan untuk memanfaatkan media-media yang ada, kemudian media transfer, media datang dengan drive-thru, untuk melaksanakan kewajiban zakat fitrah dan sebagainya. Demikian. Baik Ustadz, kita akan mulai dulu menjawab satu persatu pertanyaan. Ini di screen kita sudah ada. Baik, ini kebetulan dari Depok ini Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Ahmad An-Nuri, terkait zakat harta, mohon dibantu penjelasan kembali mengenai rumah dan kendaraan. Bila kita memiliki rumah atau kendaraan lebih dari satu yang tidak ditempati, dipakai, atau disewakan, bagaimana ketentuan zakatnya? Apakah bisa kita merujuk semua harta yang mengendap setahun dan nilainya lebih dari nisab, otomatis itu semua dizakatkan? Ya, baik. Terima kasih. Tentang harta yang kita miliki, kita sudah, ketika muncul pertanyaan ini, tentu saja ini menunjukkan bahwa kita punya kesadaran yang tinggi. Kita punya kecerdasan spiritual, bahwa kadang-kadang antara akal kita dengan spiritual kita, dengan keimanan kita, kadang-kadang apa yang kita imani, kita yakin, walaupun akal kita mengatakan kadang-kadang tidak pas, tidak benar. Tapi ketika iman kita mengatakan benar, udah sepenuhnya kita nyerah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertanyaan itu tetap bahwa ketika harta kita sudah sampai nisab, sampai batasan, ketika memang harta itu mengendap, kita harus tetap keluarkan zakat itu. Kalau fungsinya tetap seperti tadi, bahwa itu upaya dan usaha kita untuk membersihkan harta yang kita miliki, kita keluarkan, bahwa ada hak orang lain di situ, dan kemudian yang kedua untuk pembersih jiwa kita. Dan ketika sudah sampai nisab dan memang sudah waktunya, tetap kita harus keluarkan dari harta yang sudah kita miliki ketika kita sudah hitung. Dan nanti kalau urusan hitung-hitungan, saya jawabnya rada lama. Karena kalau urusan matematik, saya dari dulu rada gitu. Harus ngitung dengan apa namanya, dengan alat hitung baru bisa. Gitu. Oke, baik, saya kira itu. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan cukup
bisa dipahami oleh Bapak Agung Nugroho dari Depok. Saya lanjutkan Ustadz. Ini dari Pak Arjuna Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita bisa membersihkan diri kita dari dosa. Secara otomatis dosa dan kesalahan yang lalu akan terhapus. Lalu bagaimana dengan kebaikan? Apakah tidak terhapus sejalan dengan pembersihan dosa? Wah, ini menarik juga nih, Ustaz. Subhanallah. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Ini betul menarik ini pertanyaannya. Ketika Allah hapuskan dosa dan kesalahan kita, apakah amal soleh kita akan tetap bertahan? Nah, itu sangat bergantung. Kadang-kadang pagi kita sudah berinfak, pagi kita sudah melakukan amal soleh pada subuh, katakanlah kita rutin infak, selesai sholat kita masukkan di kotak amal, atau kita sambil lewat kita berikan kepada seseorang karena kita tahu orang itu sangat butuh terhadap sesuatu yang kita berikan itu, kita infakkan. Tapi sampai rumah, ngobrol sama keluarga kita sendiri, kemudian mulai deh gitu. Tahu nggak, apaan sih? Tadi ke masjid, itu ke Baitul Haq, ngapain? Ya saya enggak pernah, saya tiap pagi enggak pernah long, enggak pernah berhenti saya masukkan uang di situ. Ya minimal saya 100.000 lah, belajar berbuat baik. Enggak sadar bahwa amalan baik yang pagi dilakukan sampai rumah kemudian diceritakan, dengan cerita itu menunjukkan bahwa itu tanda tidak ikhlas sebenarnya. Yang sampai kemudian, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang yang beriman, jangan engkau batalkan, jangan engkau hilangkan nilai sedekah kamu, nilai amal baik kamu, nilai kepedulian kamu. Bil manni dengan tasdidnya nun, bil manni dengan mencerita-ceritakan. Jadi ketika kita berbuat baik, kita ceritakan dalam rangka menunjukkan bahwa orang lain biar nyanjung pada dirinya. Maka pada saat itu sebenarnya apa yang kita lakukan itu akan terhapus. Kita bantu keponakan kita, karena kita ada ponakan yang dititipkan kita, kemudian kita sekolahkan dari SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, sampai dapat kerja. Ini memang karakternya jarang, komunikasinya, ngirim kabar aja jarang-jarang. Begitu ketemu keluarga, kemudian di depan keluarga, kayak ceritakan, tahu nggak itu Anuri itu? Apaan sih? Itu yang satu lagi itu juga, Anuri sama Andi itu. Apaan? Dari kecil itu saya sekolahkan, saya biayai itu. Begitu sudah gede, sudah kuliah, sudah kerja. Masa WA saja enggak? Ngirim kabar saja enggak? Maka ketika itu kita angkat di depan orang, itulah kemudian disebut wal adha. Ngungkit kebaikan yang pernah kita ungkapkan sekian tahun lamanya, hilang begitu saja. Nguap begitu saja. Maka kemudian kadang-kadang hati kita tergerak untuk melakukan amalan yang baik. Itu juga tidak mudah. Ketika ada rasa ringan, ada rasa mudah, setan hanya akan mengganggu satu. Agar kita itu melakukan al-manni wal adha. Maka kemudian penjagaan yang harus kita ikhtiarkan, yang harus kita maksimalkan adalah kalau kita sudah beramal, apalagi Baitul Haq sedang berusaha untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk jamaah agar jamaah merasa nyaman dan aman di dalam melaksanakan ibadah. Fasilitas semuanya mencoba dimaksimalkan. Maka ketika setiap pulang, tahu nggak? Apaan sih? Itu keramik Baitul Haq itu ya, itu kalau nggak ada saya kayaknya nggak akan selesai. Udah, ketika muncul seperti itu, saat itulah sekian meter keramik yang kita bantu itu, nilainya menjadi 0. Kenapa? Karena terhapus nilai
sedekah kita, nilai amal baik kita. Jadi apapun saja amalan yang baik kita lakukan, kalau bentuknya itu dalam rangka urusan ikhlas, itu urusan kita sama Allah. Tapi kemudian kita tahulah maksud kita itu cerita itu untuk apa, maksud kita mengumpat untuk apa, kita tahu. Maka saat kita itu tujuannya memang untuk orang biar wah, ketika kita memang mengungkit untuk mempermalukan orang yang pernah kita berbuat baik kepadanya, maka saat itu nilainya kebaikan itu akan hilang semuanya. Maka inilah ketika kita berupaya melakukan kebaikan yang lain, jangan sampai kebaikan amalan soleh kita itu terhapus karena hal-hal yang nampaknya sepele, nampaknya biasa-biasa saja. Nah, kan saya cuma cerita doang. Justru cerita itu tanda bahwa lambat laun keikhlasan kita itu hakikatnya terkikis. Hakikatnya kita tidak ikhlas sebenarnya. Ini barangkali yang, apalagi kalau kita punya media, itu tidak mudah. Kadang-kadang siar dan itu beda-beda tipis ya Ustaz. Betul. Kalau ini makanya saya sebutkan kalau urusan ikhlas itu kita sama Allah. Kalau memang kita cerita itu memang untuk motivasi orang dan kita memang tidak ada kepentingan apa-apa gitu untuk disanjung atau apa, ya monggo saja silahkan untuk memotivasi orang. Baik. Baik Ustaz, terima kasih atas penyampaian jawabannya. Kita lanjut sedikit Ustaz, dari Bapak Agus Sudikdo ini. Bolehkah kita bersedekah dan berharap Allah akan menggantinya dengan 700 kali lipat saat Ramadan ini? Atau kita ikhlaskan saja Ustaz, tanpa berharap apa saja? Apa saja berikan oleh Allah? Jadi kelihatannya Pak penanya ini menanyakan secara spesifik atau membiarkannya saja, apa saja yang dapat dari Allah. Demikian Ustaz. Iya. Baik. Kalau kita mau hitung-hitungan tentang nilai kebaikan, karena memang di dalam nas itu disebutkan, boleh. Kita berharap, kenapa kita baca Al-Quran? Karena kita ingin mendapatkan kebaikan dari satu huruf yang sebagaimana Rasulullah sabdakan, kita mendapatkan 10 kebaikan. Berarti kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, baca surat Fatihah baru Bismillahirrahmanirrahim 10 kali 11. 10 kali 19. Karena Bismillah itu ada 19 huruf. Kalau baca Fatihah, ya coba nanti selesai ini kita sambil ngitung-ngitung. Ada berapa itu? Satu surat Fatihah itu ada berapa huruf? Sekali waktu ngitung lah. Kira-kira kalau baca Fatihah itu pahala yang kita dapatkan berapa? Kemudian kalau infak, gimana kalau kita berharap? Boleh. Karena memang secara nas ada penjelasannya. Allah mudah-mudahan melipatkan pahala sampai 700. Boleh. Apakah kemudian ikhlas itu tanpa berharap? Dalam rangkaian kehidupan kita, sampai kemudian sudahlah terserah Allah. Yang penting berbuat baik. Allah ridho. Wah, itu kelasnya sudah beda lagi. Ya. Jadi kalau kemudian seseorang itu berharap kepada Allah, Allah lipatkan, boleh gitu. Tapi kalau kemudian sudah keluarkan saja, terserah Allah, Allah Maha Tahu. Ya, itu juga bukan tidak boleh, silahkan saja gitu. Tapi berharapnya tetap kepada Allah karena memang Allah menjanjikan itu. Okay. Baik Ustaz, terima kasih. Jadi boleh Ustaz ya, saya berharap 700 kali, kemudian juga berharap yang lain lagi, insyaallah. Iya, kan harapan kita kan juga apa? Ujungnya kemudian Allah masukkan surga kita. Bahkan secara khusus kalau Ramadan kini doa kita untuk ya Allah ya Rob jauhkan dari neraka, masukkan ya Allah ke surgamu. Itu ada doa secara khusus bahwa kita beribadah, kita berdoa itu minta surga. Itu bentuk kelipatan pahala itu kemudian Allah jaza, Allah berikan balasan itu ya dengan masuk surga itu. Boleh. Baik. Terima kasih Ustaz. Baik, saya lanjut sedikit lagi Ustaz. Dari Bapak Ibnu Rahman. Ustaz, apabila kita sebenarnya peduli sama saudara muslim kita, namun kita tidak memiliki harta untuk membantu mereka. Jadi
hal apa yang bisa kita lakukan Ustaz agar kita tetap dianggap umatnya Rasulullah SAW? Baik, Masya Allah. Baik, ketika kita bersikap baik, menunjukkan dengan punya empati kepada seseorang. Namanya empati tidak harus kemudian kita mengeluarkan harta, karena memang kondisi kita mungkin juga sedang terpuruk. Kita juga justru kita juga membutuhkan bantuan itu. Maka ketika rasa empati dengan yang lain itu kita tunjukkan, itulah sedekah kita. Namanya sedekah itu tidak harus dengan harta. Ketika seorang sahabat, ketika ditanya oleh Nabi, siapa yang akan menginfakkan sebagian rezekinya untuk persiapan berjihad di jalan Allah? Ana ya Rasulullah. Kemudian ketika ditanya lagi, Ana ya Rasulullah. Dari sekian sahabat itu, Abdurrahman bin Auf itu yang paling selalu tampil nomor satu. Sehingga sahabat lain yang tidak punya, kemudian saat itu juga selesai mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya itu tidak punya apa-apa, sementara yang lain punya peluang untuk melakukan amalan yang baik, saya terus tidak, gimana ya Rasulullah? Maka kemudian muncullah, itu menjadi asbabul wurud, menjadi Rasulullah kemudian bersabda, kalau engkau ketemu dengan saudaramu, engkau tersenyum saja, menunjukkan raut wajah Anda enak dilihat, itu adalah sedekah. Maka kemudian kita lihat bahwa bersedekah itu tidak harus dengan harta. Dengan sikap baik kita, dengan rasa empati kita, itu adalah bagian dari sedekah kita. Itu barangkali. Terima kasih Ustaz. Kemudian saya lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana, ini hitung-hitungan nih Ustaz. Bagaimana perhitungan batasan zakat untuk perhiasan? Masya Allah. Dari Pak Rizky ini. Baik. Nanti urusan yang hitung-hitungan begini, ini harus sebenarnya kalau di dalam tabel kita klik di Mbah Google itu, tapi kita harus tetap dari lembaga mana itu akan ketahuan. Kalau kita punya emas sekian, harta sekian, nanti pembagiannya seberapa. Sudah sekarang lebih mudah. Baik, saya lebih mengarahkan ke sana biar nanti hitung-hitungannya langsung ketahuan gitu. Ya, saya kira itu. Terima kasih Ustaz, Pak Rizky. Saya pikir cukup jelas. Nanti bisa melalui media-media lain. Saya lanjut sedikit Ustaz. Ada dari Bapak Masur Ardi ini. Ustaz, bagaimana ketentuan orang yang menyalurkan zakat langsung kepada kerabat keluarganya tanpa melalui lembaga amil? Bagaimana Ustaz? Baik, boleh. Jadi ini yang perlu kita dudukkan pertama ketika kita mengeluarkan infak kita, mengeluarkan zakat kita, yang harus kita perlama adalah yang kita lihat adalah saudara dekat kita. Keluarga dekat kita itu, jangan sampai kita itu peduli dengan orang lain, kita bagi sama orang lain, ternyata ada keluarga kita yang sangat membutuhkan, kemudian kelewat gitu. Kita tidak ngasih. Ini afdoliyatnya, diutamakannya adalah kerabat dekat dulu. Tapi jangan sampai kemudian, udahlah semuanya aja dikasih sana, itu zakat mal kita kasih aja sana semuanya. Akhirnya tetangganya ternyata ada yang kelaparan. Gitu. Maka kemudian nanti muncul pertanyaan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Akhirnya kita kena juga gitu. Kenapa? Karena yang disebut miskin itu urutannya kalau kita mau ngasih keluarga dekat kita, kemudian yang lebih jauh. Tadi pertanyaan apa tadi, Mas Adi? Jadi dia ingin menyalurkan melalui keluarganya langsung, Ustaz, dan atau dia melalui lembaga amil. Oh baik. Lebih baik mana sepertinya? Bagaimana ketentuannya orang yang menyalurkan zakat langsung kepada kerabat tanpa melalui lembaga amil? Ya, jadi tidak harus ya, tidak harus dengan melalui amil, tidak harus. Oh, okay.
Kalaulah kemudian kita tahu, kita faham, oh orang itu memang sangat membutuhkan, kemudian ya sudah, zakat kita keluarkan untuk dia. Gitu. Nah, fungsinya amil itu adalah lebih karena ketika zakat itu dikeluarkan kemudian tidak ada yang mendistribusikan, maka itu peran amil itu di situ. Agar distribusi itu bisa merata, bisa sampai kepada yang hak. Tapi kalau kemudian kita tahu bahwa oh itu orang itu sangat membutuhkan, layak untuk diberikan, sudah kita keluarkan. Begitu barangkali. Baik. Terima kasih Ustadz. Mungkin ini kalau kita lihat di screen kita Ustadz, pertanyaan mungkin terakhir, kita sambil tunggu yang lain. Ustadz, ini dari Bapak Masyhur Ardi. Ustadz, mohon penjelasannya tentang ayat Quran Surah Al-Munafikun 9-11 tentang penyesalan orang yang sudah meninggal ingin bisa bersedekah jika ditunda kematiannya. Insya Allah. Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Ini jujur saja kalau saya membaca ayat ini saya sering menangis sendiri gitu. Kenapa? Siapapun saja yang dia punya harta di dunia kemudian sudah mengeluarkan bukan belum. Itu saja termasuk yang masih menyesal. Kenapa? Karena nominal yang dikeluarkan itu masih jauh dari yang selama ini dimiliki. Mestinya bisa mengeluarkan dari hartanya itu 1 juta, sudah dikeluarkan 200.000, 300.000, itu sudah gitu. Tapi ketika meninggal orang itu tetap saja, ya Allah, jika engkau akhirkan sedikit saja ya Allah kematianku, kau undur aja sedikit ya Allah kematianku, engkau berikan waktu sedikit saja ya Allah dalam hidupku, tidak cepat-cepat engkau ambil nyawaku ya Allah. Kalau engkau berikan waktu sedikit saja, engkau undur sedikit saja ya Allah, sungguh saya akan bersedekah. Kenapa penyesalan orang yang bersedekah, orang yang tidak bersedekah itu kemudian menjadi penyesalan tersendiri? Oleh karena sebab sedekah, ini kalimatnya kenapa ya Allah kalau engkau akhirkan sedikit saya pasti akan haji lagi. Pasti saya akan umroh lagi. Kenapa kok kalimat itu yang tidak muncul? Justru kalimat yang saya akan bersedekah ya Allah. Karena sedekah, menurut Ibnul Qayyim Az-Zawzi, ada penjelasan dari nasnya itu bahwa sedekah yang kita lakukan dari sekian amal ketika di alam barzah akan menjadi cahaya yang sangat terang ketika di alam barzah. Kenapa sih dalam doa untuk orang yang meninggal itu, ya Allah, ampunkanlah ya Allah dosanya. Ya Allah, berikanlah kasih sayang kepadanya. Ya Allah, lapangkan kuburnya. Ya Allah, berikan cahayamu dalam kuburnya. Kenapa cahaya itu menjadi sebutan di dalam doa? Karena sebab kita tahu bahwa ketika seseorang itu meninggal, ditanam, dikubur di tempat yang gelap, di dalam tanah seperti itu, di dalam kegelapan dengan kesendirian, itulah kemudian orang semuanya tertekan, jangankan di dalam kubur, di dunia saja, kalau kemudian mati lampu gitu, kita duduk sambil lagi ngobrol, begitu lagi ngobrol sama keluarga, mati lampu, pet, pasti ada reaksi. Iya, mati lampu nih, mati listrik nih. Lama nih. Rasa gelisah, rasa tidak nyaman itu ada. Apalagi di alam kubur. Ketika ada cahaya, walaupun dengan kesendirian, ada nuansa yang berbeda. Maka nilai sedekah itu pahalanya akan menjadi penerang di alam barzah. Dari cahaya yang amalan yang ada, yang paling terang cahayanya adalah cahaya sedekah. Nah, kedua akan mendatangkan
kasih sayang Allah untuk orang yang di alam barzah. Kemudian ketika nanti Allah takdirkan untuk masuk surga, ada pintu khusus untuk orang yang punya kemudahan hatinya itu untuk menginfakkan, mensedekahkan hartanya. Ada pintu khusus bagi orang yang bersedekah itu. Disuruh masuk oleh Allah di pintu khusus yang memang itu diperuntukkan orang yang bersedekah. Itu keistimewaan-keistimewaannya itu luar biasa. Maka kalau kemudian kita tidak punya empati, kita tadi disebutkan, kita akan diganti dengan kaum yang lebih baik daripada kita, adanya kita di dalam kubur tidak mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan kasih sayang Allah. Di akhirat orang yang bersedekah dapat pintu khusus, kita tidak mendapatkan pintu khusus karena tidak bersedekah. Na'udzubillah min dzalik. Itu penjelasan tentang ayat itu. Dan ini yang perlu disadari oleh kita adalah orang tua kita ketika berdoa kepada Allah, wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah ya Rabb, perbaiki diriku ya Allah dengan memperbaiki anak keturunanku ya Allah. Ini yang jadi pertanyaan dari ayat doa tentang ini di dalam surat Al-Ahqaf itu. Orang tua kita mendoakan kepada kita, ya Allah, perbaiki ya Allah diriku dengan hadirnya anak keturunanku. Jadi yang diharap itu, kalau kita itu sebagai anak, pertanyaannya adalah, benarkah harta kita mampu mendatangkan kebaikan untuk ayah dan ibu kita? Artinya ini menunjukkan bahwa jangan sampai kalau kita itu bersedekah, itu sedekah untuk kita saja. Sedekahlah untuk ayah dan ibu kita. Kalau kita wakaf, wakaflah untuk kita, wakaflah pula untuk ibu kita, untuk ayah kita, untuk kakek kita, untuk nenek kita. Gimana sih Ustadz? Mau wakaf, mau sedekah, saya itu duitnya juga segitu-gitu saja, rumah saya juga segitu-gitu saja, kalau saya mau wakaf, mana lagi yang mau saya keluarkan? Kenapa? Karena pola kita, namanya wakaf itu harus tanah. Sementara wakaf itu apa saja yang kita miliki, kemudian kita lepaskan, kita kembalikan kepada Allah, kita amanahkan kepada seseorang, dimanfaatkan untuk sesuatu yang baik. Itulah wakaf. Wakaf Quran. Wakaf buku Iqra cuman Rp10.000 kita wakafkan di tempat yang sangat membutuhkan. Di pelosok sana itu ada satu tempat membutuhkan sekali, namanya Iqra sama Quran. Itu adalah sesuatu yang langka, sesuatu yang sangat berharga dan langka. Karena satu tempat ada 60 santri, Qurannya 1, buku Iqra-nya 3. Kita sederhana saja, wakaf untuk diri kita. Sedekah jariah untuk ayah dan ibu kita dengan mewakafkan Quran 1. Kebayang oleh kita, buku Iqra 1 dipakai belajar membaca Al-Quran. Mengantarkan bisa baca Al-Quran. Kemudian orang itu mentadarusi Al-Quran. Kemudian gedenya mengajarkan kepada yang lain. Maka sejumlah itulah pahala itu akan terus mengalir kepada kita. Jadi yang jadi pertanyaan adalah, benarkah kita selama ini menjadi seorang anak, keberadaan kita, harta kita, mobil kita, tanah kita, rumah kita, deposito kita, benarkah ini mendatangkan kebaikan untuk ayah dan ibu kita? Apalagi ayah dan ibu kita sudah di alam barzah. Ini barangkali korelasinya dengan doa yang tadi itu. Baik Ustadz, kita akan ada di ujung sesi tanya jawab dengan ada video yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, berkenan Ustadz dari Ahi Effendi melalui video. Silakan Ahi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Effendi? Baik, Ustaz. Masya Allah. Ya, izin bertanya Ustaz, terkait keikhlasan sedekah dan infak itu biasa kan ketika kita
kita infak atau sedekah dengan nominal yang banyak misalnya. Nah, ketika kita ingin infak dengan nominal yang banyak kan biasa masih terniang-niang tuh, ini enggak gitu kan, karena berarti kita masih mengingatnya karena banyak. Nah, tapi lambat laun waktu berjalan kita lupakan tuh Ustaz. Jadi kira-kira infak kita itu niat ikhlas enggak yang terhitung. Baik. Oke, mungkin saya perjelas pertanyaannya dulu Ustadz ya. Baik, terima kasih. Suaranya lepan. Ya, saya perjelas Baik pertanyaan. Ustaz, syukron. Nanti didengarkan saja jawaban Ustadz. Jadi gini Ustadz, biasanya di awal sedekah itu terngiang antara ikhlas dan tidak nih. Di awal-awal. Ya, terutama ketika dia mensedekahkan dengan nominal yang banyak. Namun, lambat laun, waktu berjalan, kita lupakan niat manakah yang sah terhitung Ustadz. Apakah niat ikhlas atau niat tidak ikhlasnya, kira-kira begitu. Baik, Mas Andi. Untuk ikhlas, itu yang paling tahu lagi-lagi adalah diri kita sama Gusti Allah saja. Jadi, ketika kita itu melakukan sesuatu ini ikhlas atau tidak, pastikan bahwa untuk ukuran kita sudah nimbang bahwa apa yang kita lakukan itu memang benar-benar ikhlas. Yang namanya ikhlas itu kalau lillah, hanya untuk Allah saja. Nah, itu yang harus jadi catatan. Ketika kita menginfakkan rada besar, menginfakkan rezeki kita rada besar, itu mudah terngiang antara ikhlas dan ingin disanjung. Tapi kemudian, kita ambil contoh kalau kita itu beramal, kalau besar ya seperti Abdurrahman bin Auf lah. Ukuran besar yang kita lakukan, caranya itu lihatlah Abdurrahman bin Auf. Tetap bahwa di hadapan Rasulullah pun ketika ditanya, siapa yang mau menginfakkan rezekinya, hartanya, untuk berjuang di jalan Allah? Abdurrahman bin Auf berdiri, ana ya Rasulullah. Saya Rasulullah. Saat itu, diinfakkan itu 300 onta. Kalau 25 juta dikali 300, nah itu lagi-lagi sudah masuk hitungan nih. Nah kemudian ketika ditanya lagi oleh Rasulullah, siapa lagi sudah ini? Karena sudah saya hitung-hitung persiapan kita, ini sudah 300 onta tapi masih kurang. Ternyata berdiri lagi Abdurrahman bin Auf, ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Yang diberikan lagi 300 onta. Kemudian Rasulullah tanya lagi siapa sudah ini. Masih berdiri juga Abdurrahman bin Auf. Ana ya Rasulullah. Berarti 900 onta. 25 juta kali 900. Kemudian berdiri lagi. Siapa yang mau menambahkan lagi? Ana ya Rasulullah. Yang keempatnya itu 50 kuda perang ditambah 20 dirham, 10 dinar, emas. Ini menunjukkan bahwa sahabat Nabi pun menunjukkan di dalam beramal soleh, di dalam bersedekah. Dan itu luar biasa, itu berapa miliar? 25 juta kali 900, kemudian 50 juta kali 50. Jadi kalaulah memang punya standar keikhlasan itu dilihat oleh orang, kemudian tetap memang itu karena Allah, kitalah yang paling tahu. Jadi kalau orang kita tunjukkan kepada seseorang dalam rangka memotivasi yang lain, boleh. Jadi itu kata kuncinya. Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah Ustadz, kita sudah di penghujung kajian pada pagi hari ini. Namun saya persilahkan Pak Ustadz untuk menyampaikan penutup dan
Kami mohon juga Ustaz disampaikan doa kepada kita semua Ustaz agar kami semua kuat dan bisa selamat dari wabah penyakit yang sedang melanda negeri ini. Karena kita juga lihat Ustaz nih kawan-kawan kami di jamaah Puri Gading dan sekitarnya sudah sangat rindu sekali nih Ustaz untuk hadir di masjid. Ya udah lama sekali kita tinggalkan walaupun aktivitasnya masih berjalan tapi fisik kita tidak ada di sana. Jadi mohon Ustaz disampaikan doa untuk kita semua. Padahal Ustaz. Baik, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ketika kita punya kesadaran untuk punya empati, punya kepedulian terhadap yang lain. Kalau perasaan kita, hati kita, spiritual kita itu mengedepankan itu, yakinlah bahwa pada diri kita ada keimanan. Pada diri kita ada kondisi iman yang baik. Pada diri kita ada spiritual yang cerdas. Maka dalam kondisi seperti ini, tentu saja tidak hanya batas zakat yang kita keluarkan, tetapi dari yang lain sesudah zakat, ada infak yang kita keluarkan, setiap hari kita keluarkan. Itu adalah bagian pertanda bahwa iman kita dalam keadaan baik. Ini yang harus kita jaga dalam hidup dan kehidupan kita. Dengan itu kemudian semoga Allah menjaga diri kita dan keluarga kita. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga pada diri kita semuanya. Dan semoga Allah jauhkan kita dari musibah apapun saja yang menjadikan hidup kita tidak baik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana. Rabbana ighfir lana dhunubana. Rabbana ighfir lana dhunubana. Ya Allah ya Rabb, sekian banyak kesempatan waktu, kesempatan umur yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Kian hari usia kami kian berkurang dikikis oleh masa. Sementara kami, ya Allah, dosa kami kian hari kian bertambah bagaikan pasir di gurun yang kami tidak mampu menghitung lagi. Oleh karena itu, ya Allah, ampunkan dosa kami, ya Allah. Ampunkan kekhilafan kami, ya Allah. Ampunkan kemaksiatan dan kemungkaran yang pernah kami lakukan. Ya Allah, jil kami dan ibu kami ya Allah. Kami sering absen mendoakan ayah dan ibu kami. Oleh kesempatan menjadi anak hati ayah dan ibu kami. Membuat sejuk hati ayah dan ibu kami. Jadikanlah kami yang jadi anak yang tidak pernah absen memintakan ampun dan kasih sayang-Mu untuk ayah dan ibu kami. Ya Rabb, ampunkan dosa ayah dan ibu kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kasih sayang-Mu untuk ayah dan ibu kami. Bagi orang tua kami yang sudah tiada, ya Allah, ampunkan dosanya, ya Allah. Ampunkan kesalahannya, ya Allah. Lapangkan kuburnya, ya Allah. Cahayailah dengan penuh kasih sayang-Mu, ya Allah. Tempatkan di tempat yang mulia, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kami sebagai istri, jadikanlah kami, ya Allah, saling mendukung di dalam mentaati-Mu, ya Allah. Jadikan kami semuanya, ya Allah, penyejuk hati bagi siapapun yang dekat dengan kami, ya Allah. Jadikanlah setiap ucapan dan perbuatan kami orang lain aman dan nyaman dari sikap hati orang. Allah wa qina adzabannar.
Subhanakallah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Sekian Terima kasih. Mas Andi dan para pemirsa semuanya. Mohon maaf ada kekurangannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas waktunya Ustaz. Dari kami juga mendoakan semoga Ustaz selalu mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian dan juga kepada peserta atau yang mengikuti kajian kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf juga jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam kajian kita pada pagi hari ini. Sedikit info kajian sebelum Pak Ustadz meninggalkan ruang kajian. Insya Allah Kamis, tanggal 21 Mei, 28 Ramadan, Ba'da Tarawih, kajian yang ke-8 nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Ali Junipar LCMA dengan tema menanti perpisahan dengan Ramadan. Insya Allah akan hadir juga, akan dimoderatori oleh Ustadz Muhammad Apud Khusairi. Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup juga dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.